Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bermajelis dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi al-Tahqiq yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sifat-sifat yang terpuji dan juga sifat-sifat yang tercela. Sebenarnya dari kitab Sulamut Taufiq ini pembahasan utamanya atau bahasan yang paling banyak adalah masalah fikih. Tapi beliau juga memberikan selipan-selipan dari pembahasan-pembahasan fikih yang sebagaimana sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ada diselipi masalah suluk, masalah akhlak, masalah tazkiyatun nafs. Itu sebagai peringatan bagi kita bahwasanya mengetahui halal haram saja tidak cukup untuk seseorang itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, yang penting adalah kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tapi juga penting bagi kita bagaimana supaya hati ini lembut dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Makanya dalam kitab Sulamut Taufiq ini, Musannif rahimahullah ta'ala, beliau ketika membahas masalah fikih, beliau menyisipi dengan bagian-bagian tazkiyatun nafs, bagian suluk, bagian penyucian jiwa, dalam upaya apa? Untuk melembutkan hati ketika kita mempelajari masalah halal haram, mempelajari masalah kaifiyah, tata cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus juga berupaya terus untuk melembutkan hati supaya apa yang kita pelajari ini bisa diamalkan. Karena berbahaya sekali kalau misalkan kita hanya mempelajari, mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, ya, akan tetapi hati ini tidak mau lembut untuk tunduk terhadap apa yang sudah kita pelajari. Dan dalam kitab Sulamut Taufiq ini, ya, beliau mengakhiri atau di bahasan-bahasan terakhir beliau membahas masalah penyucian hati. Ya. Dimulai dari pembahasan yang sekarang ini, yaitu beliau mulai dengan pembahasan masalah sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk. Ya. Nanti ada bahasan masalah maksiat juga, maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat lain sebagainya. Baik. Ala kulli hal, insyaallah malam hari ini kita membahas tentang sifat-sifat yang baik dan juga sifat-sifat yang buruk. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fidaraini amin. Faslun, pasal yang baru. Minal wajibatil qalbiyati, termasuk kewajiban-kewajiban hati. Al-imanu billahi, iman kepada Allah. Wa bima ja'a anillah, wa bima, dan dengan perkara-perkara ja'a yang telah datang anillahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu, dan beriman bi rasulillahi, kepada Rasulullah. Wa bima, dan dengan perkara-perkara yang ja'a telah datang an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tasdiqu, dan membenarkan. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wal yaqinu, dan yakin. Wa huwa, dan yakin adalah al-amalu, dia beramal lillahi, hanya karena Allah, wahdahu, semata.
Wan nadamu 'alal ma'asi, wan nadamu, dan dia merasa menyesal 'alal ma'asi, atas maksiatnya. Wa tawakkulu, dan bertawakal 'alallahi, atas Allah atau kepada Allah. Wal muraqabatu, dan merasa diawasi lillahi, kepada Allah. War ridha, dan ridha anillahi, kepada Allah. Wa husnudzanni, dan berbaik sangka billahi, kepada Allah. Wa bi khalqillahi, dan kepada makhluknya Allah. Wa ta'zimu sya'airillahi, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa syukru, dan bersyukur ala, atas ni'amillahi, nikmat-nikmat Allah. Wasabru dan sabar ala adai, untuk melaksanakan ma aujaballahu, apa yang telah Allah wajibkan. Wasabru, dan sabar amma, dari apa-apa yang harramallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan. Wa ala, dan atas mabtalakallahu bihi, apa-apa yang Allah telah mengujimu bihi, dengannya. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan tentang sifat-sifat yang hendaknya seorang muslim itu bisa menyematkan di dalam dirinya sifat-sifat yang beliau akan sebutkan berikut. Dan sifat-sifat ini banyak berhubungan dengan masalah hati. Ya. Beliau sebutkan permasalahan hati di awal karena pembahasan berikutnya ada tentang maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat kaki, macam-macam. Tapi di awal pembahasan beliau mengatakan minal wajibatil qalbiyah, termasuk yang wajib dilakukan oleh hati. Ya, termasuk sir atau termasuk rahasianya kenapa disebutkan oleh musannif rahimahullah taala masalah hati. Ya, pada awal pembahasan dalam tazkiyatun nafas, karena memang untuk urusan hati ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk diatur. Karena itu sesuatu yang tidak terlihat abstrak, tidak bisa diindra. Kemudian untuk masalah hati yang mengetahui hanya orang itu dengan Allah. Jadi maka sangat penting untuk mendahulukan pembahasan ini karena pembahasan ini adalah penting. Ya. Di antaranya yang harus dilakukan oleh hati, dan ini adalah sifat-sifat hati yang hendaknya seorang muslim ketika sudah mempelajari halal haram, mempelajari tata cara beribadah, ya, hatinya juga harus diatur. Ya. Di antaranya adalah dia beriman kepada Allah dan dengan semua apa yang datang dari Allah. Tidak boleh seorang muslim tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kalau seorang muslim dia mengaku muslim tapi tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah, maka dia bukan muslim. Ya. Maka dia bukan muslim. Dan konsekuensinya kalau sudah beriman kepada Allah adalah harus beriman juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara, sebagai penyambung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bisa seseorang bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membuat ibadah sendiri, kemudian ditanya dari mana kamu beribadah seperti ini, kemudian dia mengatakan, oh saya langsung dapat wahyu dari Allah. Nah, ini suatu hal yang mustahil. Ya. Makanya musannif menyebutkan berikutnya adalah beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah. Ya. Jadi yang pertama yang beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah yaitu berupa Al-Quran, dan juga beriman terhadap Rasulullah dan juga apa yang datang dari Rasulullah berupa hadis-hadis, berupa sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib bagi seorang muslim di dalam hatinya untuk menetapkan keimanan kepada halal tersebut. Ya. Dan Allah juga sudah memerintahkan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Berikutnya yang disebutkan di sini adalah wat tasdiq, dan membenarkan. Ya.
Membenarkan. Jadi yang pertama dia mengimani dalam hatinya, kemudian apa? Dia membenarkan. Ya. Dia membenarkan atas segala macam berita, atas segala macam khabar, atas segala macam apapun yang dibawa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Meskipun itu mungkin secara logika, secara akal orang tersebut tidak masuk akal. Tapi itulah namanya iman. Dimanapun namanya agama itu doktrin. Ya. Agama ya doktrin. Agama apapun. Mau Kristen, mau Yahudi, mau Hindu, Buddha, doktrin harus keimanan dulu. Keimanan harus meyakini, harus membenarkan. Iya. Iya, harus membenarkan. Maka demikian juga usul Islam. Bagi orang yang sudah menetapkan hatinya untuk memilih Islam sebagai agamanya, maka konsekuensinya dia harus beriman dan juga membenarkan segala macam apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian wal ikhlas. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah bisa menetapkan hatinya, sudah bisa membenarkan segala macam yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia ikhlas. Wal yakin, dan yakin. Apa itu? Nah, di sini beliau memberikan pengertian wahwa al-amalu lillahi wahdah. Ikhlas dan yakin itu bentuknya adalah dia beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Yang kita sering maknai ini adalah tauhid, mengesahkan Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, kita harus bertauhid dalam artian kita beribadah tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di antara perkara yang harus atau sifat yang harus dimiliki oleh hati adalah an-nadamu 'alal ma'asi. Harus punya rasa penyesalan terhadap maksiat-maksiat yang sudah dilakukan. Ini juga yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Karena tidak ada seorang pun ya, dari kaum muslimin bahkan dari kaum mukminin bahkan yang terlepas dari maksiat. Ya, tidak ada yang mungkin terlepas dari maksiat. Tapi menjadi catatan bahwasanya jangan sampai ketika dia sudah mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, mengaku beriman, mengaku berislam, terus kemudian dia menikmati maksiat. Dalam artian dia merasa kemaksiatan masa lalu itu perlu dan patut untuk diulangi. Maka ini bukan sifat hati seorang muslim. Kalau masih ada perasaan seperti itu, nah, berarti cintanya kepada Allah itu masih kalah dengan cintanya terhadap maksiat. Maka hendaknya seorang muslim memiliki keyakinan atau memiliki perasaan dalam hatinya dia menyesal dengan dosa-dosanya. Ya. Kemudian berikutnya diantaranya wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal maknanya adalah dia meninggalkan kebergantungan dalam hatinya kepada selain Allah. Meninggalkan kebergantungan hati kepada selain Allah. Jadi apapun aktivitas yang dia lakukan, hatinya cuma satu. Cara Jawa ngoten kantile amung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia boleh beraktivitas, dia boleh berusaha, berupaya. Seorang pelajar dia boleh belajar mati-matian, seorang kepala keluarga dia boleh bekerja banting tulang, seorang ibu rumah tangga boleh dia bersusah payah mengurus rumahnya, tapi hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya tidak pernah dia pasrahkan pada usahanya sendiri. Ya. Maka itu kunci kebahagiaan seorang ketika dia sudah benar-benar bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diantaranya wal muraqabatu lillah, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al muraqabah
Muraqabah itu adalah diistilahkan oleh para ulama ya, istidamatul abdi bittila'i rabb. Senantiasa seorang hamba itu merasa diawasi Allah, itu muraqabah. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim memiliki perasaan di dalam hatinya dia senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha maknanya di sini disebutkan ya, ridha adalah sururul qalbi bi qadaillah. Kelapangan hati, kebahagiaan hati terhadap semua takdir Allah. Ya, mungkin yang sudah kita sebutkan atau yang akan kita sebutkan ya. Prakteknya memang sulit. Prakteknya memang sulit. Tidak semudah kita mengatakan tawakal, prakteknya sulit. Merasa diawasi, ya mungkin sejam 2 jam pas di masjid seperti ini mungkin kita merasa diawasi. Kalau di rumah ya belum, beda lagi. Tapi ya begitulah iman. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanyai oleh seorang sahabat, ya, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya telah berbuat nifak. Kenapa? Ketika saya di masjid itu rasanya niku nawang kayak malaikat. Nah, jadi imannya itu sudah apa namanya? Sudah sangat merasa tinggi sekali. Sudah saya tidak memikirkan dunia, wis pokoknya niku akhirat tok Kanjeng Nabi. Tapi nek mantuk niku wis ketemu anak, ketemu bojo pun lali. Ya. Yang disampaikan di masjid sudah lupa. Maka kata Rasulullah SAW, ya demikianlah iman, sa'ah. Ya sesaat. Ya. Dalam artian apa-apa yang kita sampaikan ini masalah sifat-sifat hati yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Jangan sampai yang pertama hati kita ini mengingkari, tidak mau sama sekali memang. Ya. Dan yang kedua jangan sampai kita tidak ada usaha. Kalau kita sudah ada usaha dan tidak mengingkari, ya insya Allah memang semuanya berproses. Semuanya apa? Berproses. Taib. Jadi kembali ke sini bahwasanya diantara sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang adalah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ridha terhadap takdir Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah husnudzanni billah wa bi khalqillah. Berikutnya adalah hendaknya hati manusia, hati seorang mukmin, hati seorang muslim itu senantiasa berprasangka baik. Yeah. Senantiasa berprasangka baik. Yeah. Baik itu terhadap Allah atau terhadap makhluk Allah. Baik terhadap Allah ataupun terhadap makhluk Allah. Terhadap Allah, ya. Barangkali ada musibah atau ada kejadian yang tidak dia inginkan, ya, dia berhusnudzon kepada Allah. Allah memang mungkin menginginkan yang terbaik. Allah menginginkan yang terbaik untuk saya. Senantiasa seperti itu. Ya, tidak bersuudzon kepada Allah. Ya, oh memang Allah ini ingin saya celaka. Allah ini memang ingin saya hidup susah. Ya, jangan seperti itu. Ya, kalau kita seperti itu, yang rugi akan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bersuudzon terhadap Allah, kita akan mensugesti diri kita untuk down, untuk jauh dari Allah. Kan gitu. Kalau apa namanya? Kalau kita punya apa ya? Punya prasangka buruk pada orang lah, punya prasangka buruk pada orang. Itu kan ya mungkin masih tetap ketemu, tapi hati ini kan terasa kepingin menjauh saja, kan seperti itu. Begitulah ketika kita suudzon kepada Allah, kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rugi kita. Kenapa? Karena kita mensugesti diri kita untuk semakin jauh dari Allah. Ya, makanya diantara yang diwasiatkan para salaf adalah termasuk termasuk sifat atau termasuk perasaan yang hendaknya dihadirkan bagi orang yang hendak sakaratul maut atau sedang sakaratul maut adalah husnudzon kepada Allah. Berhusnudzon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya ketika dia sudah mendekati ajalnya itu hatinya semakin merasa dekat kepada Allah. Bukan malah suudzon sehingga hatinya apa? Merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terhadap makhluk Allah, terhadap sesama manusia. Ya, janganlah kita suka berburuk sangka kepada manusia. Barangkali ada perbuatan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari saudara kita, maka coba kita cari udhurnya. Itu yang diajarkan oleh para salaf, para orang-orang saleh terdahulu. Mereka akan berusaha mencari udhur bagi saudaranya apabila melakukan suatu kesalahan atau suatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Tapi berikutnya diantara sifat hati yang harus dihadirkan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan apa? Syiar-syiar Allah. Ya. Yang dimaksud ya di sini dengan syiar-syiar Allah adalah ya segala macam yang berhubungan dengan syiar Islam. Tempat-tempat masjid, ya, Arafah, ya, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Islam. Ya. Kita memuliakan dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan di tempat-tempat tersebut. Ya. Ya. Ini adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diantaranya adalah syukur terhadap nikmat Allah, bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, yaitu dengan mensyukurinya dengan lisan, ya, mengakui dengan hati, dan memanfaatkan nikmat tersebut dengan anggota badan sesuai dengan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk terima kasih kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan masalah sabar. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh hati seorang mukmin adalah bersabar dalam menjalankan apa yang diwajibkan Allah. Dan bersabar atas perkara yang Allah haramkan, dan bersabar atas apa yang Allah ujikan. Nah, di sini beliau menyebutkan 3 macam sabar. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab-kitab beliau, dan juga banyak dari para ulama masalah sabar ini. Sabar ada 3, sabar dalam menjalankan ketaatan, ya, sabru fi ta'ah, kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabru fi tarkil ma'asi atau maksiyah. Kemudian ketiga adalah as-sabru ala qadarillah, sabar terhadap takdir Allah. Ya. Ketiga hal ini harus menghadirkan sabar dalamnya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, iya. Karena ibadah itu perlu mujahadatun nafs, perlu perlawanan kepada hawa nafsu seseorang, ya. Supaya apa? Supaya tubuh itu mau bergerak, gitu. Kan di dalam diri seorang itu kan ada nafsunya, ya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat Yusuf, inna nafsal ammaratun su. Ya, nafsu itu ya, sangat-sangat suka memerintahkan kepada suatu hal yang buruk. Ya. Baik. Kemudian juga bersabar ketika menjauhi yang diharamkan Allah. Ya. Ya. Menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, menjauhi kemaksiatan. Itu juga apa? Harus apalagi kita hidup di zaman-zaman sekarang ini, ya. Orang yang bilang zaman akhir, ya. Kemaksiatan merajalela luar biasa, ya. Kita harus berusaha untuk bersabar untuk bisa menjauhi kemaksiatan yang ada, dan juga yang terakhir bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan, ya, masih tentang sifat-sifat yang hendaknya hati seorang muslim berhias dengannya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa thiqatu birrizqi
Wathiqatu dan merasa yakin birrizqi dengan rezekinya. Wattihamun nafsi dan menuduh hawa nafsunya. Wa adamur ridha dan tidak ridha anha terhadap hawa nafsunya. Wa bughdhu syaitani dan membenci syaitan. Wa bughdud dunya dan membenci dunia. Wa bughdhu ahlil ma'asi dan membenci ahli maksiat. Wa mahabbatullahi dan mencintai Allah. Wa mahabbatu kalamihi dan mencintai kalamullah. Wa rasulihi mencintai rasulnya. Wa sahabati mencintai para sahabat. Wal ali dan mencintai keluarga Nabi. Wal ansar dan para penolong Nabi. Was salihin dan mencintai orang-orang saleh. Wa qala Sayyiduna Abdullah ibn Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga Allah meridhai beliau, wa nafa'ana bihi dan memberikan manfaat dengannya, fi kitabihin Nasahid Diniyah, dalam kitab beliau Nasahid Diniyah. Ya. Jadi beliau menukil perkataan ulama yang lain dalam kitab Nasahid Diniyah. Ma ma'nahu yang maknanya adalah wa hadhihi dan ini semua adalah ausafun sifat-sifat yajibu yang wajib an yatahalla untuk berhias biha dengan akhlak tersebut atau sifat tersebut kullu mu'minin setiap orang mukmin. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di antara sifat yang hendaknya harus dihadirkan dalam hati seorang beriman adalah percaya dalam urusan rezeki kepada Allah. Ya, percaya dalam urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu hal yang dijamin Allah ketika ada seorang hambanya yang hidup di dunia adalah rezeki. Ya, rezeki. Itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya gini, memahami rezeki bukan berarti kita harus bisa makan. Kadang mungkin kita bertanya, katanya rezeki sudah dijamin, tapi kok masih ada yang kelaparan? Nah itu, masih ada yang dia nggak dapat makan. Ya kita katakan, ya memang segitu rezekinya. Bukan berarti dia nggak dapat rezeki, enggak. Ya, memang segitu rezekinya. Ya. Maka misalkan masih ada orang yang kelaparan, kemudian mungkin ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Apakah ini berarti mereka tidak mendapatkan rezeki dari Allah? Ya salah. Ya, mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ukuran rezeki itu yang berbeda-beda. Ya, ukuran rezeki itu yang berbeda-beda. Tidak disamakan. Tapi semuanya rezeki dari Allah. Orang dia hidup saja itu sudah rezeki dari Allah, kan gitu. Intinya adalah kita percaya bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tidak meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika berdoa atau apa ya. Sebenarnya dalam satu hadis disebutkan ya, innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki itu akan senantiasa ya, mengikuti seorang hamba seperti ajalnya mengikutinya. Ya. Jadi ketika dia hidup dari usia 0 sampai hari ini, itu rezeki senantiasa mengikuti. Begitu pula seperti apa? Seperti ajal, seperti kematian. Ya. Seperti kematian juga gitu, mengikuti. Ya. Nanti kalau sudah sampai batas finish, sudah habis berarti. Kenapa? Kalau sudah rezekinya habis, ya sudah, itu ajalnya berarti. Sudah habis. Ya. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang beriman adalah dia selalu menuduh hawa nafsunya. Menuduh apa? Hawa nafsunya. Dan tidak ridho dengan hawa nafsunya. Karena itu tadi, nafsu itu senantiasa mengajak kepada apa? Pada hal-hal yang sifatnya buruk. Ya. Mengajak hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya buruk. Ya. Jadi kita usahakan untuk tundukkan nafsu kita. Jangan sampai kita merasa ridho dengan nafsu, hawa nafsu kita. Ya.
Taib. Kemudian berikutnya adalah dan membenci syaitan. Membenci syaitan. Ya. Ya. Jadi ada dua hal. Ya. Ada dua hal yang dalam tanda kutip kita boleh bersuudzon. Dalam tanda kutip kita apa? Boleh bersuudzon. Yang pertama adalah terhadap hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua adalah kepada setan. Kita ingat kisahnya Yusuf alaihissalam ketika dipisahkan, ya ketika saudara-saudaranya itu dengki, hasad, kan gitu ceritanya kan gitu. Kemudian dipisahkan Yusuf dari keluarganya, dibuanglah ke sumur, ditemu oleh saudagar, kemudian dijual kepada Fir'aun. Kemudian oleh Fir'aun dijadikan anak. Kok astagfirullah, kok Fir'aun ya. Oleh pembesar Mesir ya, Afan ya. Oleh pembesar Mesir diangkat menjadi anak ya, dibawa ke Mesir, dijual, bukan Fir'aun ya. Ya, Aziz ya. Di zaman itu disebutnya Aziz, bukan Fir'aun. Fir'aun kan istilah raja pada zaman Musa. Tapi zamannya Yusuf alaihissalam sebelum zaman Musa itu disebut Aziz ya. Ya. Dibawa ke istana pembesar Mesir, kemudian dijadikan anak angkat dan seterusnya sampai di penjara dan seterusnya. Kemudian di akhir kisah itu kan kemudian saudara-saudaranya sujud. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau mengatakan yang mananya bisa dilihat di surat Yusuf. Ya, sesungguhnya wahai ayahku, ini adalah mimpi yang aku dulu melihatnya. Ya, saya melihat 11 bintang bersujud kepadaku. Ya, dan sesungguhnya syaitan, di situ disebutkan ya, dalam surat Yusuf, dan sesungguhnya setan telah memberikan batasan antara diriku atau membuat batasan antara diriku dengan saudara-saudaraku. Jadi tindakan buruk yang diperbuat oleh saudaranya Yusuf itu kata Nabiullah Yusuf, ya itu gara-gara setan. Ya, setan aja yang goda-goda saudara saya supaya apa? Berbuat hasad dan dengki. Ya. Baik. Wa bughdhu syaitan, maka kita membenci syaitan. Ya. Maka ketika kita mulai bersuudzon kepada orang lain, coba kita cek diri kita. Nah, barangkali kita bersuudzon dulu terhadap apa? Hawa nafsu kita. Atau bisa jadi ini upaya-upaya setan untuk menjauhkan ukhuwah, menjauhkan persaudaraan. Nggih. Medhot taris duluran kan ngoten. Wa bughdud dunya, berikutnya adalah membenci dunia. Ya. Dan juga membenci ahli maksiat. Yang membenci dunia maknanya adalah bukan berarti tidak mau dunia sama sekali, karena tidak mungkin seorang hidup di dunia terus tidak butuh dunia. Tapi maknanya adalah membenci berlebihan dalam masalah dunia dan membenci dunia yang bisa melalaikan. Dan juga membenci ahli maksiat. Membenci apa? Ahli maksiat. Ya, bukan karena orangnya, tapi karena ketika dia melakukan maksiat tersebut. Ya, bukan karena orangnya, tapi karena apa? Dia melakukan maksiat tersebut. Ya. Dan diantara sifat berikutnya adalah mencintai Allah. Ya, mencintai Allah melebihi apapun. Juga di dalamnya di sini disebutkan, ya, termasuk di dalamnya di dalam kategori apa? Dalam masalah hubungan mencintai Allah adalah dalamnya mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai orang soleh, mencintai para penolong Rasulullah SAW. Ya. Ya. Jadi itu semua adalah konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah cinta kepada semua yang dicintai Allah dan semua yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi beliau mengutip perkataan dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah. Beliau mengatakan bahwasanya sifat-sifat ini hendaknya setiap muslim, setiap mukmin, ya, itu mampu untuk berhias diri dengan sifat-sifat tadi. Kalaupun tidak mampu 100% dalam artian ya setiap hari selama 24 jam, paling tidak ada upaya. Ya, paling tidak apa? Ada upaya. Baik, kemudian beliau melanjutkan.
Wa hiya qauluhu qabla hadza qalil wa hiya qauluhu qabla hadza biqalil. Dan sifat-sifat tersebut adalah ya, di antaranya beliau mengatakan an yakuna khashi'an. Hendaknya seorang itu khusyuk, mutawadhi'an, tawadhu', khaifan, merasa takut, wajilan, ya, merasa was-was, ya, musyfiqan, merasa merasa kasihan terhadap dirinya, min khasyatillahi ta'ala, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahidan, dia zuhud fid dunya, dalam masalah dunia. Qani'an, dia merasa cukup, bil yasiri, dengan yang sedikit, minha, dari dunia. Munfiqan, dia menginfakkan lil fadili, atas harta yang berlebih, an hajatihi, dari apa yang dia butuhkan, mimma fiyadihi, dari apa yang ada di tangannya. Nasihan li ibadillahi ta'ala, dia memberikan nasihat kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyfiqan alaihim, merasa kasihan atas mereka. Rahiman bihim, merasa sayang kepada para hamba Allah. Amiran bil ma'ruf, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Nahian, dan dia melarang anil munkari, dari kemungkaran. Musari'an, dia bersegera fil khairati, dalam kebaikan. Mulaziman, dia senantiasa lil ibadati, untuk berusaha melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini beliau menyebutkan sifat-sifat yang lain. Di antaranya adalah khusyuk. Ya. Di antara adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan anggota tubuhnya. Dengan hati dan anggota tubuhnya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Mutawadhi'an, dan tawadhu. Ya. Tawadhu itu bagaimana? Tawadhu itu di mana dia tidak melihat dirinya lebih utama dari orang lain dalam masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang guru, syekh, kiai, gus, seorang habib, seorang apapun itu, santri atau orang biasa, dia tidak merasa lebih takwa dari orang lain. Bahkan dia merasa paling yang berdosa di antara orang yang sedang berkumpul. Itu adalah tawadhu. Ya. Tawadhu. Ya, khaifan, ya, wajilan musyfiqan min khasyatillahi ta'ala. Dia takut kepada Allah, tentu takutnya didasarkan dengan ilmu, ya. Kemudian takut kepada Allah ini memunculkan sikap-sikap, diantaranya merasa khawatir, ya. Kemudian merasa khawatir dari azab Allah, ya. Merasa senantiasa bisa jadi azab Allah turun, dan itu adalah salah satu sifat yang terpuji. Rasulullah SAW dikisahkan bahwasanya ketika ada angin bertiup kencang, kemudian langit mendung, Nabi keluar masuk. Sayyidah Aisyah tanya, Kanjeng Nabi, wonten apa kok jenengan ya keluar masuk rumah? Maka Nabi mengatakan, ya, saya khawatir Aisyah kalau misalkan awan angin ini bukan membawa kebaikan tapi membawa azab Allah. Ya, itu Nabi SAW. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan apa? Melahirkan sifat-sifat seperti itu. Zahidan fid dunya, qani'an bil yasiri minha. Kemudian di antara sifat yang lain adalah zuhud terhadap dunia dan merasa cukup dengan sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa cukup dengan sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak memburu dunia dengan semati-matinya gitu ya, mengejar dunia sampai melupakan, melalaikan tugasnya sebagai seorang hamba, tidak. Ya. Tapi bukan berarti ini tidak memperbolehkan orang kaya. Sering disampaikan bahwa zuhud atau qanaah itu
bukan berlawanan dengan kaya, bukan. Ya, bukan berlawanan dengan kaya. Ya. Masalah kaya atau tidak, ya, masalah kaya atau tidak itu ukurannya bukan pada harta, tapi pada hati. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal ghina ghinan nafs. Sungguhnya orang kaya itu kalau dalam bahasa Arab biasanya diterjemahkan dengan ghina. Ya. Ghani itu rajulun ghani, laki-laki kaya. Ya. Ghina itu sebenarnya kalau bahasa Arab ghinaun itu kekayaan. Ya, tapi sebenarnya kalau lebih ditelisik lebih dalam itu akar katanya ghina itu adalah cukup. Jadi bahasa kita kaya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya ghina itu cukup. Ya. Maka ada orang yang hartanya luar biasa banyak tapi tidak merasa cukup. Ya belum kaya. Untuk dirinya dia belum kaya. Ya, tapi ada orang yang ya pekerjaannya biasa saja, tapi dia merasa ya alhamdulillah ya 10.000, 20.000 untuk hari ini ya, insya Allah sudah cukup. Ada yang seperti itu. Nah, itu makanya Rasul mengatakan innamal ghina ghina nafs. Ya kaya itu kayanya hati. Ya, harta itu bukan ukuran. Ya. Ya, banyak para sahabat yang kaya tapi juga memiliki kekayaan hati. Ya. Memiliki apa? Kekayaan hati. Baik. Zahidan fid dunya qani'an bil yasir minha. Munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi. Ya, dia juga menginfakkan ya, apa yang berlebih dari kebutuhannya. Ya. Dia memiliki harta yang lebih dia infakkan. Ya. Tidak ya, tidak bakhil ya, tidak bakhil. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memberikan nasihat terhadap para hamba Allah. Nah, ini memang apalagi kalau dimintai nasihat, ya, mintai nasihat, maka itu sebagai hak sama muslim adalah memberikan nasihat. Maka dia memberikan nasihat kepada para hamba Allah. Merasa kasihan, merasa berkasih sayang terhadap sesama muslim. Jadi pandangan kita ya kepada sesama saudara kita, dia muslim, pandangnya adalah pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Ya, jadi kita merasakan kasihan kalau misalkan ada saudara kita belum sholat. Ya, memang ada di sisi lain ada rasa kebencian kalau memang dia melakukan kemaksiatan. Tapi di sisi lain juga harus ada rasa rahmat kasih sayang. Karena itu sifatnya Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ketika kita memandangnya seperti itu, kita akan lebih mudah untuk mencoba, ya, merangkul mereka, mencoba mendakwakan dengan baik, ya, enggak sholat atau apa, ya, tentu dengan cara yang baik. Berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga termasuk sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim, ya, karena ini adalah salah satu ciri, ya, kekhususan juga yang dimiliki oleh umat muslim dibanding dengan umat-umat yang lain. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena salah satu sifatnya adalah kalian itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga bersegera dalam kebaikan dan senantiasa berusaha untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu atau di antara sifat-sifat yang hendaknya seorang muslim itu berhias diri dengan hal tersebut. Mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan sedikit. Berikutnya, qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin dallan 'alal khair. Dia menunjukkan kepada kebaikan. Da'iyan ilal huda. Dia menyeru kepada petunjuk. Dza samtin, ya. Dia memiliki sikap diam dalam hal yang tidak perlu. Wa tu'adatin, dan dia memiliki sikap tenang. Wa waqarin wa sakinatin, dan berwibawa. Wa hasanul akhlaqi, akhlaknya baik. Wasi'us sadri, lapang dadanya. Layyinul janibi, ya, mudah bergaul. Mahfudul janahi lil mu'minin, dia
mudah ya bergaul dengan orang-orang beriman. La mutakabbiran, tidaklah dia sombong, wala mutajabbiran, tidak pula dia orang yang zalim, wala tami'an, dan juga tidak tamak finnasi dalam manusia, wala harisan ala dunya, dan juga tidak bersemangat untuk mencari dunia, wala mu'atsiran laha alal akhirati, dan tidak mendahulukan dunia di atas akhirat, wala jami'an lil mali, dan tidak hanya mengumpul-ngumpulkan harta, wala mani'an lahu an haqqihi, dan tidak menahan hartanya dari hak-hak yang harus ditunaikan, wala faddan, dan tidak keras hati, wala jafian lahum, dan juga tidak keras perangai terhadap manusia, wala ghalidhan wala mumarian, ya. Tidak pula dia keras kepala, dan juga tidak suka mendebat orang, wala mujadilan, ya, tidak suka cekcok dengan orang, wala mukhasiman, ya, tidak suka bertengkar, ya, wala qasiyan, tidak pula hatinya itu kaku, wala sayyi'al akhlaqi, dan tidak pula akhlaknya buruk, wala dayyiqas sadri, dan tidak pula hatinya itu sempit, ya, wala mudahinan, ya, dan tidak pula dia itu orang yang bermuka dua, ya, wala mukhadi'an, juga tidak menipu, wala ghasyan, ya, sama menipu juga, wala muqaddiman lil aghniyai alal fuqara'i, dan tidak lebih mendahulukan orang kaya dibandingkan orang fakir, wala mutaraddidan ala salatin, ya, dan tidak dekat-dekat kepada para penguasa, wala sakitan alal inkari alaihim ma'al qudrah, dan tidak diam untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada para pemimpin padahal dia mampu, wala muhibban lil jah wal mal, dan dia tidak mencintai kedudukan, harta, wal wilayati, dan posisi, bal yakunu laha karihan, bahkan dia membenci hal itu semua, wala yulabisuha, dan tidaklah dia itu memiliki harta, posisi, jabatan, ya, illa min hajatin au darurah, tidaklah dia itu memiliki hal tersebut kecuali karena memang ada hajat atau memang darurat, ya. Intaha kalamuhu radhiyallahu anhu, ya, selesai nukilan dari Sayyid Al-Haddad tadi. Maka di sini beliau menyebutkan di antara sifat-sifat yang lain adalah menunjukkan orang lain kepada kebaikan, ya. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini adalah sifat seorang muslim, ya. Setiap muslim adalah da'i. Setiap muslim adalah orang yang mengajak kepada kebaikan bagi orang lain, ya. Dan hendaknya dia memiliki sifat tenang, tidak tergesa-gesa juga dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, ya. Ya. Kemudian dia tidak mengucapkan hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang sifatnya membawa keburukan bagi dirinya sendiri, menjaga lisannya. Ya. Hendaknya seorang mukmin juga baik akhlaknya, ya. Hatinya lapang, ya, tidak mudah sempit, ya. Ya. Terkena musibah apa hatinya tetap lapang, ya. Kemudian dia bergaulnya juga baik dengan manusia, dia lembut, ya. Terutama pada orang-orang yang beriman, ya. Karena itu adalah saudara-saudara dia sendiri, ya. Tidak berbuat sombong, ya. Dan beliau mulai membahas tentang sifat-sifat yang buruk. Di antara sifat yang buruk beliau sebutkan, ya, sombong, ya, tidak berbuat sombong. Kemudian tidak berbuat zalim juga, ya. Baik zalim dengan tangannya, dengan lisannya, ya, dengan doanya, ya. Kalau misalkan dia berdoa dengan doa kezaliman, maka ini juga termasuk kezaliman, ya. Dan tidak tamak di antara manusia, ya. Tamak ini juga sifat yang buruk, ya. Dia menginginkan mendapat yang paling banyak di antara manusia, maka ini adalah sifat yang buruk. Dan tidak bersemangat untuk mencari dunia, mengejar dunia sampai melupakan akhirat, ya. Ya, jadi tidak mendahulukan dunia atas akhiratnya. Dalam artian ya bekerja, ya, tapi waktunya sholat,
Ya, waktunya sholat ya di istirahat dulu. Ya, tidak terlalu memburu dunia sehingga lupa akhirat. Ya, tidak pula dia mengumpulkan harta, akan tetapi waktunya dia membayar zakat atau membayar halal yang wajib ditunaikan atas hartanya dia tidak mau. Ya, ini juga termasuk sikap yang buruk. Ya, dan juga tidak memiliki sifat yang keras. Ya, dalam artian keras itu perangainya keras, buruk, ya, seperti itu. Dan juga tidak suka mendebat orang. Ya. Tidak suka mendebat orang, apalagi sama orang mukmin, sama orang muslim. Ya. Beda antara debat dengan diskusi, ya. Antara debat dengan diskusi. Ya. Kalau diskusi tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, tapi kalau debat untuk memenangkan dirinya. Ya, maka tidak boleh dia suka mendebat orang lain, mentang-mentang mungkin dia lebih sudah lama ngaji, lebih paham, kemudian didebat, ya. Maka tidak boleh. Tidak pula dia suka bertengkar dengan orang lain, suka cari musuh. Ya. Hendaknya seorang muslim tidak seperti itu. Juga seorang muslim hendaknya tidak buruk akhlaknya, buruk perangai. Dan juga hatinya sempit. Ya, tidaklah ya seorang muslim kemudian hatinya sempit. Ya. Karena seorang muslim itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW itu istimewa, hatinya sangat-sangat lapang. Menerima segala macam kondisi, keadaan, takdir yang ada, hatinya tetap lapang, ya. Dan tidak pula bermuka dua, mudahin, ya, menghadap ke sini dengan perkataan A, menghadap ke sini dirubah perkataannya. Hanya tidak melakukan seperti itu. Ya, menipu juga tidak boleh, mukhadi, ghish, ya, tidak pula menipu. Dan juga tidak lebih mendahulukan orang-orang kaya daripada orang miskin. Jadi dia dalam bergaul, bermasyarakat, dia lebih nyaman dengan orang-orang yang selevel dalam masalah harta. Enggak, tidak boleh seperti itu seorang muslim. Ya, bergaul bersama. Ya. Fakir, miskin, kaya, sudah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tidak boleh ada punya grup gitu ya, punya grup yang isinya kaya-kaya, kemudian ya kalau misalkan itu memang tujuannya baik gitu ya, misalkan punya komunitas memang orang kaya-kaya, kemudian komunitasnya tadi memberikan sedekah, memang itu bagus. Tapi kalau misalkan komunitas itu tadi memang sengaja mengeksklusifkan diri supaya tidak bertemu dengan orang-orang miskin, nah itu nggak boleh. Juga tidak terlalu dekat-dekat dengan penguasa, ya, terutama ahli ilmu. Ini yang diwasiatkan oleh banyak para ulama untuk tidak dekat-dekat dengan penguasa. Makanya banyak sekali kisah para ulama itu ketika ditawari jadi qadhi, jadi hakim. Jabatan hakim itu ya kalau zaman dahulu ya itu sangat dekat dengan pemimpin. Dia memutuskan perkara. Ya, maka banyak para ulama yang sampai disiksa pun tidak mau. Kenapa? Karena ya bagi para ulama salaf itu ya pintu penguasa itu pintu yang membawa kepada keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Makanya menjauhi. Tapi meskipun begitu juga tidak diam terhadap kemungkaran yang dilakukan. Ya, ketika dia mampu memberikan pengingkaran. Ya. Ya jangan karena mentang-mentang seperti itu kemudian meskipun dia memiliki kemampuan, taruhlah dia memiliki relasi atau memiliki link untuk bertemu dengan pemimpin tersebut, kemudian dia tidak menasihati sama sekali, tidak. Kalau misalkan ada kemungkinan ya mengingkari kemungkaran atau memberikan nasihat pada pemimpin. Ya, juga tidak mencintai kekuasaan, mencintai kedudukan, ya. Dan bahkan dia tidaklah mendapatkan posisi kedudukan atau yang semacamnya, ya. Dalam hal tersebut ya, kecuali karena memang darurat saja atau karena memang kebutuhan. Ya, misalkan tidak ada yang jadi hakim di situ, tidak ada yang menjadi petugas di situ, ya. Maka ya karena tidak ada orang lain, ya, dan yang mumpuni cuma dia, ya maka apa boleh buat. Ya, itu karena darurat, ya kebutuhan kaum muslimin. Demikian yang disebutkan dalam masalah sifat-sifat yang hendaknya seorang muslim berhias dengannya dan juga sifat-sifat buruk yang hendaknya seorang muslim menjauhkan diri darinya. Tapi ini ada satu pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, titipan dari teman. Istri teman saya punya hutang puasa Ramadan 17 hari. Sudah terbayar 2 hari. Sedangkan hari ini istri teman saya ini masih sakit dan mengharuskan mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Sedangkan bila tidak minum obat, penyakitnya ini akan kambuh. Bagaimana hukum dari puasa Ramadan yang tersisa? Apakah dapat dibayar setelah sembuh atau bisakah diganti dengan fidyah? Dan berapa ukuran fidyah untuk 1 hari puasa Ramadan? Terima kasih, jazakallahu khair. Baik. Intinya di sini ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah masalah sakitnya ini. Ya. Apakah bisa diganti dengan fidyah? Baik. Kalau dalam fikih sakit dibagi menjadi 2. Ya, al-marad itu dibagi menjadi 2. Al-marad yurjaburuhu wal marad la yurjaburuhu. Itu istilah kitab fikih gitu. Yang pertama adalah sakit yang memang yang ada harapan untuk sembuh. Dalam artian secara medis dokter mengatakan, oh ini bisa sembuh, bisa sembuh. Ya. Dan ada penyakit yang memang secara medis dan dokter juga mengatakan, dokter yang dia sering periksa dan mengatakan ini memang penyakitnya sudah nggak bisa sembuh ini, sudah kronis, sudah dibuat puasa ini sudah nggak mungkin. Ya tapi mungkin, tapi ya konsekuensinya tadi kambuh, ya kemudian juga apa bisa membahayakan. Maka untuk penyakit alladzi yurjaburuhu yang memang ada harapan atau ada kemungkinan dia untuk sembuh, maka yang menjadi kewajiban dia adalah mengqadha, bukan bayar fidyah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Jika kamu sakit mardha, ya. Jika kamu sakit maka disebutkan fa iddatun min ayamin ukhar. Maka dihitung dengan hitungan hari yang lain untuk mengqadha. Tapi kalau penyakitnya itu memang sudah tidak ada harapan, seperti orang tua, penyakitnya sudah komplikasi, sudah macam-macam. Ini sembuh pun, ini sembuh, harapannya sembuh itu sangat-sangat sedikit sekali harapan sembuhnya. Ini sulit, ya sudah dijalani seperti ini saja. Ya maka kalau orang yang penyakitnya memang tidak mungkin lagi untuk sembuh, memang sudah itu takdirnya, maka di sini boleh untuk apa? Menggantinya dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya ayat ini adalah li syaikhin kabir wa syaikh kabirah. Ya. Ini bagi orang tua, bagi orang yang orang tua perempuan atau orang tua laki-laki yang mereka memang sudah punya penyakit tapi tidak diharapkan untuk sembuh atau tidak kuat. Ya, maka itu masuk satu hukum, ya, masuk satu hukum. Ya, orang yang sudah tua renta memang tidak kuat, dan juga orang sakit yang memang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Ya, maka itu baru boleh membayar fidyah. Maka dilihat tadi kondisinya si ibu tadi. Kalau memang kata dokter itu memang sudah nggak bisa sembuh, meskipun diobati ya paling cuma bisa meringankan saja, tapi nggak bisa sembuh. Dan kalau misalkan puasa, dipaksakan puasa, ya itu malah memperparah penyakitnya, maka boleh fidyah. Boleh fidyah. Tapi kalau kata dokter ini penyakitnya bisa sembuh, mungkin dengan pengobatan di terapi berjalan mungkin 1 tahun bisa sembuh, ya maka nggak boleh. Ya, tetap qadha, ya. Dan nanti hutang puasa yang belum tersaur tadi, yang belum diqadha tadi, ya tetap menjadi tanggungan, ya bagi dirinya, ya. Dan kalau memang masih belum mampu, ya tidak masalah, tetap jadi tanggungan. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. Ya sudah, dibiarkan dulu sampai apa? Sampai sembuh, gitu ya. Sampai sembuh. Jadi itu jawabannya. Jadi dilihat dulu penyakitnya. Kalau misalkan ada kemungkinan sembuh, itu tadi. Kalau tidak ada kemungkinan, maka baru boleh. Kemudian dan berapa ukuran fidyah? Nah, kalau misalkan memang mengharuskan fidyah, maka fidyah untuk puasa adalah 1 mud.
1 mud bahan makanan pokok, bahan mentah. Dan itu kalau ditaker dengan gram itu sekitar 100 gram. Nah, di sini ada mud, itu yang di atasnya lemari itu mud, itu 1 mud. Ya, itu takaran mud. Ya, jadi 1 hari beras takaran itu. Tapi kalau pakai takaran itu nggak peres. Ya. Itu cara nakernya kalau pakai mud itu dia nggak peres. Jadi dimunjung sampai tumpah sendiri. Jadi nggak dipres gitu. Ya, kalau sok ada yang agak tinggi, kalau sok itu ukurannya diperes gitu. Jadi ukuran fidyah adalah 1 mud. Kalau misalkan ditaker pakai gram itu sekitar 700 gram. Demikian kita cukupkan sampai di sini, semoga memberikan manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.